Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat untuk kalian. Kembali lagi di channel Bakmi Beo Official ya. Seperti biasa, kita akan bercerita tentang kisah-kisah horor, legenda atau mitos ya. Sebelum kita berlanjut ke ceritanya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe buat ngebantu support agar channel kami terus berkembang dan berbagi cerita horor setiap harinya. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru tentang cerita horor di channel kami. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas tentang sebuah artikel yang kemarin gua temuin. Jadi mungkin ini tuh udah sering dibahas sama orang-orang itu kan. Mungkin udah banyak juga yang nyeritain tentang kisah ini, tapi ya gak ada salahnya ya gua cerita juga nih tentang kisah ini ya. Kebetulan kemarin gua nemu salah satu artikel dan gua baca itu ya cukup menarik gitu. Jadi si artikel ini menceritakan tentang kebenaran si manis jembatan Ancol. Sosok perempuan merah melegenda yang diyakini masih ada hingga kini. Yasin, Akamsi pesisir utara, yang menjadi salah satu saksi kemunculannya terakhir kali kala kecelakaan maut sebuah angkot yang melindas kepala seorang pria paruh baya hingga kepalanya pecah tercecer. Si manis jembatan Ancol. Ya, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Legenda populer ini masih menjadi momok menakutkan bagi mereka yang melintas di jembatan Ancol. Fenomena ganjil hingga kecelakaan tragis kerap terjadi, menyisakan kisah misteri di baliknya. Namun, seperti apa kebenaran kisah sosok perempuan merah yang dijuluki si manis tersebut? Bagaimana eksistensinya di masa kini? Di video ini akan mengulas tentang sosoknya berdasarkan pengakuan warga sekitar. Yasin tinggal di sebuah pemukiman padat penduduk di pesisir Jakarta yang terletak tak jauh dari jembatan Ancol. Sudah bukan lagi rahasia kalau di daerah dia memang dikenal rawan, mulai dari kriminal hingga yang tak kasat mata. Sejak kecil sudah seliweran atau ya sudah beredar banyak gosip gitu kan, cerita di kampungnya bahwa di balik keramaian daerah dia masih banyak misteri gaib yang masih eksis sampai sekarang. Banyak sekali fenomena ganjil yang sering terjadi di daerahnya, mulai dari orang tewas tenggelam di kali yang padahal orang itu dikenal jago berenang gitu kan ya. Namanya orang-orang deket pesisir pantai gitu kan ya, pasti renangnya jago-jago itu ya. Kemudian ada kecelakaan, bunuh diri ya, banyak lagi lah. Menurut informasi yang dia dengar secara turun-temurun, kejadian seperti ini tuh bukan cuma sekali dua kali. Konon ada kehidupan gaib di bawah kali yang menarik kaki orang yang berenang sampai tenggelam. Pengakuan paling fenomenal diceritakan oleh Pak Yanto, pria paruh baya yang lumpuh sejak remaja akibat berenang di kali tersebut. Menurut Pak Yanto, dia merasa si kakinya ini tuh seperti dililit sesuatu yang kemudian menariknya ke dasar kali. Jadi kayak pas dia lagi berenang, kayak kakinya dia tuh nyangkut atau kayak ada yang ngelilit kaki dia, kayak tali yang melilit kakinya dan kemudian ya menarik dia gitu kan sampai ke dasar kali.
Jadi ya untung dia ini salah satu korban yang selamat gitu kan dari kejadian di kali tersebut. Dan untungnya beliau atau Pak Yanto ini waktu itu ada Pak Ucup, teman sebayanya yang menjadi saksi sekaligus penolong Pak Yanto hingga dia bisa ditarik keluar dari air. Jadi si Pak Ucup ini tuh orang yang main bersama Pak Yanto, dan ya dia salah satu orang yang nyelamatin Pak Yanto. Ya kalau gak ada Pak Ucup ya beliau udah meninggal gitu kan di kali tersebut. Sementara keterangan dari Pak Ucup sendiri, dia berkata ketika berhasil keluar dari air, tubuh si Pak Yanto ini tuh terbujur kaku gitu, dan si kulitnya itu agak-agak membiru, lalu dia sempat kejang-kejang juga. Ya syukurnya segera dilarikan ke rumah sakit hingga si Pak Yanto ini tuh berhasil diselamatin gitu. Namun di sudut yang lain yang aneh ini tuh, sejak hari itu Pak Yanto tidak lagi bisa menggerakkan kakinya. Dia dinyatakan lumpuh karena kejadian tersebut. Ada juga salah satu cerita dari pamannya si Yasin ini yang sakit panas berbulan-bulan setelah memancing di kali tersebut, dan si pamannya ini tuh dapat ikan seperti lele, namun ukurannya itu panjang banget. Nah, ketika beliau dapat lele, si pamannya itu sakit hampir 2 bulan. Dia sering meracau, bahkan ngamuk gitu kan pas malam-malam. Nah, jadi si keluarga pamannya itu yang ngusahain gitulah untuk mencari pengobatan ke sana ke sini buat nyembuhin si pamannya ini. Setelah berobat ke sana ke sini, akhirnya ada salah satu orang pintar yang menyatakan bahwa ternyata penyebab sakit si pamannya ini adalah ikan lele jadi-jadian yang pernah ditangkap sama si pamannya ini. Nah, beliau bilang agar sembuh, si ikan yang pernah dia tangkap itu tuh harus dilepas kembali ke kali tersebut, dan si pamannya ini tuh harus diruqyah gitu loh, biar sehat gitulah. Jadi gak sakit-sakitan yang susah disembuhin kayak penyakit aneh banget gitu kan, sakit tapi gak bisa disembuhin atau gak sembuh-sembuh. Dan benar saja, setelah mereka mendengar omongan dari salah satu orang pintar tersebut, mereka melepaskan ikan yang hasil tangkapan pamannya itu kembali ke kali. Anehnya, setelah mereka mengembalikan si ikan tersebut ke kali atas arahan si orang pintar itu, si pamannya ya kembali sembuh, kayak ya sehat walafiat gitu. Dan sejak saat itu dia kapok buat mancing lagi di kali itu. Dan satu lagi, di lingkungan tempat tinggalnya si Yasin ini ya terdiri kayak banyak gang gitulah, gang-gang kecil atau jalan-jalan tikus gitu kan, yang padat dengan bangunan rumah-rumah yang sangat rapat ya. Jadi kayak padat penduduk, bisa dibilang kampungnya ini tuh selalu ramai, gak pernah tidur, kayak udah 24 jam nonstop tuh kampungnya rame terus, gak pernah sepi gitu. Akan tetapi kampung seramai itu dulu pernah diteror oleh sosok genderuwo tinggi besar yang kerap menampakkan dirinya. Orang-orang yang nongkrong di kampung tersebut, mabok dan berjudi pas malam-malam sering menjadi korban teror mereka. Dan itu tuh terjadi sewaktu si Yasin masih kecil. Dia bahkan sampai takut buat keluar rumah
bahkan untuk buang air sekalipun, karena ya si kamar mandi si Yasin ini tuh terletak di luar rumah. Nah, itu tadi hanya beberapa kisah yang terjadi di kampungnya si Yasin ini. Namun, menurut cerita si kakeknya si Yasin ini, yang merupakan orang asli daerah sana, katanya makhluk itu gak ada apa-apanya dibanding salah satu sosok ini, yaitu sosok si Manis, perempuan merah penghuni jembatan Ancol yang meninggal dibunuh lalu bangkit buat balas dendam. Sering terjadi kecelakaan yang gak wajar di lintas jembatan Ancol itu. Semua kejadian-kejadian ganjil ini tuh pasti dikaitkan dengan sosok si Manis. Menurut kakeknya si Yasin, saking besarnya energi si Manis ini, makhluk-makhluk astral yang lainnya pun pada takut dan tunduk padanya, khususnya di area jembatan Ancol yang sudah menjadi teritorinya atau ya udah jadi wilayah kekuasaan si Manis ini. Karena ya mungkin dulunya juga dia dibunuhnya di situ, atau ya si mayatnya ada di situ gitu kan, dibuangnya di situ. Ya mungkin ya. Oke, kita lanjut. Si Manis ini tidak sendiri, ada 4 makhluk lain yang turut menemaninya. Terdiri dari 3 astral pribumi dan 1 asing atau ya makhluk zaman-zaman penjajahan gitu kan, makhluk gaib yang menyerupai atau ya kayak sosok-sosok orang Belanda gitulah. Padahal sosok si Manis ini dikenal sebagai hantu cantik. Ya namanya juga cewek cantik itu kan, pasti ya ngejelmanya jadi cantik juga gitu. Tapi kecantikannya ini kerap menghipnotis orang-orang hingga akhirnya celaka. Sebagian orang yang lahir di era 90-an akhir, si Yasin ini tuh sempet gak percaya. Si Yasin nganggep bahwa cerita ini cuma legenda urban aja gitu kan, atau ya cerita jalanan yang ya cuma gosip-gosip gitulah, mitos gitu kan, yang diceritain secara turun-temurun dan kebetulan dijadikan sinetron. Nah, jadi banyak orang yang pada akhirnya percaya. Perihal kecelakaan yang kerap terjadi, mungkin saja memang karena penerangan di sana gelap, jalanannya rusak, dan banyak kendaraan yang ugal-ugalan. Sampai satu waktu ketika usia si Yasin ini masih 8 tahunan, ya masih anak SD bocil, masih suka kelayapan malam-malam. Jadi waktu itu tuh dia lagi main Benteng 7 atau ya permainan lari-larian gitulah intinya, kayak anak-anak zaman dulu. Waktu itu si Yasin ini sembunyi di warung Bu Tia yang ada di ujung jalan dekat jembatan itu. Seingat si Yasin ini, waktu itu masih sekitar pukul 10-an. Ya jangan kaget, kenapa jam segitu anak kecil masih dibiarkan main. Karena di kampung dia ya kebilang hal biasa gitu. Tapi waktu itu jalan sudah sepi, gelap. Si Yasin ini duduk di depan warung sambil minum es cekek gitu, es plastik ya, kalian tahu lah ya. Waktu itu entah mengapa pandangan si Yasin ini fokus ke arah jembatan. Nah, di tengah jembatan itu si Yasin kayak ngeliat ada sosok perempuan mengenakan pakaian tudung merah. Perempuan itu tersenyum sama si Yasin. Ya, akhirnya si Yasin ini tuh memperhatikan si cewek itu. Ya namanya anak kecil, kalau diliatin ya pasti ngeliatin balik gitulah. Tiba-tiba ada orang yang mau nyebrang. Si Yasin ini ngeliat perempuan merah itu seperti menemani orang itu untuk menyeberang. Kelihatan kayak orang deket gitu. Tapi tiba-tiba
dari kejauhan itu ada angkot yang ngebut melaju kencang banget gitu sampai klakson. Nah anehnya orang yang nyebrang ini tuh kayak gak ngeliat ke arah angkot yang udah semakin deket ini. Si Yasin ini panik mau teriak ngasih tahu, tapi tenggorokannya tuh kayak yang tertahan gitu loh. Jadi kayak susah banget gitu buat ngomongnya. Nah saat si angkotnya sudah makin deket ke mereka, perempuan merah ini tuh noleh ke arah si Yasin. Dan ya si perempuan itu tuh malah tersenyum lebar seperti orang sengaja gitu loh. Sampai akhirnya angkot itu menabrak orang tersebut sampai berdecit dan nabrak sisi jalan. Supir angkotnya tewas dan orang yang tertabraknya juga tewas di tempat. Akan tetapi yang paling membuat si Yasin ini gemetar ialah ketika penumpang yang duduk di sisi pintu jatuh terlempar, kemudian si kepalanya ini tuh tergeleng angkot tersebut hingga si kepalanya pecah dan darahnya muncrat jauh, kayak tau gak sih jeruk kalau diinjak gitu kan. Si Yasin ini tuh gemeteran terus mual juga. Namun anehnya si Yasin ini gak ngeliat si sosok perempuan merah di sana. Tapi si Yasin ini tuh tiba-tiba ngeliat kalau si cewek yang dia lihat duduk di sampingnya dengan bersimbah darah, seolah nemenin dia nyaksiin kecelakaan itu. Jadi kayak tadinya si Yasin itu ngeliat si ceweknya lagi nyebrangin orang, tahu-tahu ceweknya itu ada di sebelahnya gitu, tepat duduk ya bersebelahan banget gitu kan, tapi di bajunya darah semua. Gak kaget gimana coba. Dari situ si Yasin itu gak inget apa-apa lagi. Kata orang yang ngegendong dia balik tuh, dia pingsan seketika setelah ngelihat kecelakaan itu. Padahal seingat si Yasin ini, dia hilang sadar begitu dia ngelihat perempuan sosok merah itu berada tepat di sampingnya. Entah siapa sosok perempuan itu, tapi sebagaimana cerita yang beredar, si Yasin ini ngira dia adalah si manis yang sering diceritain itu. Ya mungkin segitu aja cerita untuk video kali ini yang bisa gue ceritain buat kalian. Jika kalian ngerasa terhibur dengan cerita-cerita dari gue, jangan lupa buat bantu support dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita horor juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.